Iya tahu. Ya, baru 40 nih. Baru separuh yang masuk. Kita tunggu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Yang hadir sudah berapa nih? 68. Baik, kita awali bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama 4 orang ya. Ahmad Eka, Fatan Kamal, Puspa Ayuning, Tias, dan Salsa Delia. Silakan untuk bersiap-siap untuk menyampaikan makalah yang pertamanya. Gimana? Sudah siap? Ahmad Eka? Aman. Siap, Pak. Siap. Oke. Ahmad Eka dan teman-temannya. Baik, Pak. Silakan. Dimulai aja ya, Pak ya? Ya. Mohon izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya bisa di-share nggak tuh? Apa, Pak? Bahannya bisa Untuk dimunculkan. screen boleh pindah host nggak, Pak? Coba Anda hubungi hostnya. Hostnya, ini siapa hostnya ya? Apa TU apa? Ini bisa di-share sebentar. Coba teman ada yang bisa bantu. Silakan temannya. Bisa push, Pak. Alhamdulillah. Baik. Itu kan hebat. Mohon konfirmasi apakah sudah terjelas? Sudah tampak bagus. Oke. Sudah Fatah. Dimulai lagi ya, Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di Zoom. Walaupun di Zoom kita tidak boleh putus dengan silaturahmi. Salawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta jajarannya, beserta sahabatnya, kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin. Izinkan saya untuk presentasi untuk tema hari ini yaitu tentang pengertian pendidikan dalam perspektif Islam. Yang beranggotakan yaitu Ahmad Eka Syihabuddin, saya Fathan Kamal Maulana selaku moderator, Puspa Ayuning Tias, dan Salsa Delia Supriyandini. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Puspa. Tes, Puspa. Ya, sebentar ya. Oke. Terima kasih moderator. Slide pertama yaitu pengertian pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Definisi pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai Islami pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Slide selanjutnya, silakan. Terima kasih kepada saudari Puspa Yuntias untuk membacakan. Untuk slide selanjutnya yaitu saudari Salsa Delia. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih moderator. Di sini tujuan pendidikan
perspektif Islam, tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan seluruh manusia sebagai abdi atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam ialah merealisasikan ubudiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Umar menyampaikan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang memiliki wawasan kafah supaya mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Salsadelia sudah membacakan. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Ahmad Eka Syahbudin. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, di sini ada guru dalam perspektif Islam. Menjadi guru adalah sangat mulia dengan mendidik dan mengajar orang lain walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan keluarga, merupakan hal yang tidak mudah. Tugas guru sungguh sangat mulia, yakni membina manusia supaya menjadi orang yang baik, berbadan sehat, berilmu, dan berakhlak mulia. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, "Ketahuilah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara, yaitu cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk atau bimbingan guru, dan waktu yang lama." Next. Selanjutnya ada murid dalam perspektif Islam. Istilah murid mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru, keprihatinan guru terhadap murid. Dalam konsep murid ini terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib. Dalam perbuatan mengajar itu ada keberkahan. Istilah murid kelihatannya khas pengaruh agama Islam. Dalam perspektif Islam, murid hendaknya menjaga adab dan mencari ilmu. Di antara adab menuntut ilmu, di antaranya kepentingan duniawi. Hendaklah menghormati ilmu dan guru, tidak berhenti belajar karena malu dan sombong, mencatat dengan baik-baik ilmu yang diperolehnya, menghentikan dengan cara mencatat serta memperkuat ingatannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Eka Syahbudin. Di sini berikan saya izin untuk membacakan kesimpulan, yaitu pendidikan yang tidak hanya berorientasi untuk kepentingan hidup di dunia saja, akan tetapi juga berorientasi untuk keberhasilan hidup di akhirat kelak. Karena kehidupan di dunia ini hanya jembatan untuk menuju kehidupan sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, agar diskusinya sekaligus nanti saya persilakan untuk kelompok 2 supaya nanti diskusinya bisa lebih berjalan lancar. Oke ya? Baik, Pak. Siapa? Zahran Adiatma, Farid Fadilah, Rasti Musdalifa, dan Mary Handayani. Silakan untuk yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam mata kuliah ilmu disiplin Islam. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Zahran Adiatma,
Farid Fadilah, Rasti Musdalifah, saya sendiri, dan Mary Handayani. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, slide pertama akan dibacakan oleh Saudari Mary Handayani. Farid, punten slide-nya belum muncul. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yaitu tentang tujuan pendidikan. Nah, tujuan itu apa sih? Tujuan itu adalah target atau sasaran. Atau tujuan juga adalah sesuatu yang hendak dicapai. Nah, tujuan pendidikan adalah rumusan tentang keadaan ideal, dasolen yang hendak diwujudkan pada anak didik melalui aktivitas pendidikan. Jadi, keadaan ideal yang menjadi tujuan akhir pendidikan ialah terbentuknya manusia sempurna sesuai pandangan hidup masyarakat. Next. Nah, adapun di sini fungsi tujuan pendidikan. Yang pertama itu sebagai titik akhir atau garis finish dari pendidikan. Jadi pendidikan itu membentuk peserta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua, pendidikan, fungsi yang kedua atau tujuan pendidikan yang kedua itu sebagai pemberi arah bagi setiap aktivitas pendidikan. Jadi pendidikan itu mengarahkan, membina, membimbing peserta didik agar lebih terarah untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, serta beramal dan berkarya yang baik dalam artian melakukan hal-hal yang berarti dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, fungsi dan tujuan pendidikan yang kedua itu sebagai panduan dan tolak ukur untuk yang ketiga sebagai panduan dan tolak ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan. Jadi pendidikan menjadi panduan, artinya menurut Ki Hajar Dewantara ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan sebagai tolak ukur juga, artinya melalui pendidikan, pendidik bisa mengukur sejauh mana pendidikan itu dikatakan berhasil atau gagal. Ya, jadi saat ini moral dan karakter peserta didik menjadi tolak ukur dalam pendidikan itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farid. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terkait langsung dengan filsafat hidup atau pandangan tentang tujuan makna manusia. Rumusan tentang manusia sempurna beserta segala ciri dan kriterianya bentuk manusia ideal ditentukan oleh filsafat hidup masyarakat atau individu yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Nah, masing-masing individu atau masyarakat punya pandangan sendiri tentang tujuan dan makna hidup sesuai dengan filsafat hidup yang dianutnya. Untuk memahami tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, perlu diketahui lebih dahulu tujuan dan makna hidup manusia menurut ajaran Islam. Samping memperhatikan filsafat hidup, perumusan tujuan pendidikan juga harus memperhatikan 4 landasan pendidikan lainnya. Nah, tujuan pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 2003 UU PN 2 PS 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang berikutnya tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Untuk merumuskan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, terlebih dahulu harus dipahami apa tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam, apa tugas manusia selama ia hidup di dunia ini,
bagaimana ciri-ciri manusia sempurna dalam pandangan Islam. Next. Tujuan hidup manusia dalam Islam. Dalam kajian ini, Al-Quran sebagai pedoman bagi umat muslim. Di dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jika ditinjau dari ayat tersebut, sudah jelas bahwa manusia dalam hidup ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah ini yang mengatur kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Tujuan hidup manusia dalam Islam. Amanah yang dipikul manusia adalah tugas-tugas pengabdian kepada Allah. Manusia adalah khalifah Allah di bumi. Tugas manusia ialah mewujudkan kehidupan yang makmur di bumi. Ada amanah yang dibebankan Allah kepada manusia selama ia menjalani kehidupan di dunia ini. Amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ialah melakukan pengabdian kepadanya sebagai khalifah atau wakilnya dengan cara mewujudkan kemakmuran di bumi. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Zahran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tujuan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ya. Mewujudkan kemakmuran dengan memelihara, mengolah, dan memanfaatkan alam dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membina kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membangun peradaban yang dapat menciptakan kemakmuran di bumi, atau Ibnu Khaldun. Lanjut slide-nya. Manusia ideal dalam pandangan Islam, yaitu ada dua. Satu, yaitu manusia yang mau dan mampu mengerjakan hal-hal yang positif atau amal soleh sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia seperti itulah yang perlu dibentuk melalui pendidikan. Lanjut. Yang selanjutnya itu tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Terbentuknya manusia muslim yang dapat menjalankan tugas pengabdian. Pengabdiannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai aktivitas yang dapat menciptakan kemakmuran di bumi. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu pemaparan materi dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Pertanyaan dibatasi dengan 3 penanya. Oke. Dari 2 makalah ini, dari 2 makalah, yang pertama tentang pengertian pendidikan dalam perspektif Islam, yang kedua tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, dan kita masih punya waktu yang sangat luas untuk berdiskusi, ya, memahami 2 topik ini sehingga kita bisa lebih memahami secara mendalam. Silakan teman-teman untuk bertanya, bisa melengkapi, ya, terhadap makalah yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Silakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Anda sebut ya ke kelompok mana supaya bisa lebih jelas teman itu menyiapkan jawabannya. Baik, Pak. Izin bertanya untuk kelompok 1. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Ya, Mbak mau nanya apa? Izin, saya Siti Nurjana dari Pemnas. Izin bertanya tentang pengertian pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama itu, menurut atau tanggapan kelompok ini, bagaimana kedudukan pendidikan dalam
perspektif Islam itu sendiri kayak gimana. Yang kedua, menurut atau tanggapan kelompok ini, bagaimana pandangan Islam itu sendiri terhadap dunia pendidikan? Cukup. Bagaimana dapat ditangkap? Silakan. Kelompok satu silakan. Ditampung dulu mungkin ya Pak ya. Baik, boleh silakan. Izin lagi Pak buat kelompok 2, izin bertanya lagi. Silakan. Baik. Untuk kelompok 2 dalam tujuan perspektif Islam, satu penanyaan, dalam sebuah tujuan tersebut, bagaimana sih cara melakukan pendidikan Islam yang hakiki? Terima kasih. Mohon maaf, Nurjana. Iya Pak Tan. Pertanyaan nomor 2 nggak tadi? Oh iya, nomor 2, bagaimana pandangan Islam itu sendiri terhadap dunia pendidikan menurut kelompok ini dan tanggapannya seperti apa? Pandangan ya? Pandangan Islam sendiri terhadap dunia pendidikan. Baik, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fahri, saya dari Teknologi Pendidikan. Pertanyaan saya simpel aja, untuk melengkapi pertanyaan sebelumnya ya, yang ditanyakan sama Siti Nurjanah tadi. Menurut kelompok 2 nih, gimana sih pandangan dari kelompok 1 ya, kelompok 1, pandangan dari kalian tentang guru yang ideal dalam perspektif Islam itu yang gimana gitu loh. Karena kan kita juga sebagai calon-calon guru kan nantinya. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih pada Saudara Ahmad Al-Fahri yang mau bertanya. Ditampung dulu ya. 3 ya. Dibatasi 4 penanya ya. Sesi pertama ini. Silakan. Assalamualaikum kelompok 1. Izin bertanya boleh? Ya, Bapak. Perkenalkan, saya Nabila Silvani dari program Teknologi Pendidikan. Yang sudah tadi saya dengar dari kelompok 1, saya ingin menanyakan tentang, ada slide tentang tujuan pendidikan perspektif Islam. Nah, di slide tersebut itu ada tujuan akhir pendidikan Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Yang ingin saya tanyakan di sini, ubudiyah itu apa ya? Bisa dikasih penjelasan nggak sih sama contohnya? Itu kan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih. Untuk kelompok 1, bisa dimengerti nggak? Iya, bisa. Bentar ya. Oke. Dan saya juga ingin bertanya untuk kelompok 2, pertanyaannya itu model pendidikan yang bagaimana sih untuk membenahi moral anak muda di zaman sekarang menurut pandangan Islam? Terima kasih. Assalamualaikum, izin bertanya kelompok 1 boleh? Ya, satu lagi silakan. Oke, satu saja pertanyaannya. Bagaimana strategi pendidikan dalam perspektif Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini? Sekian, terima kasih. Pak, mohon maaf. Kan pertanyaannya 4 ya. Tadi Nurjanah 2, Ahmad Al-Fahri 1, sama Nabila Silvani 1 ya. Ya Pak ya. Oke, kalau misalnya sudah di batas limit, berarti pertanyaannya saya ke kelompok 2 kan ya? Gitu.
Iya, berarti ke kelompok 2 berarti kan ya? Asri punten boleh diulang nggak pertanyaannya? Iya, boleh. Jadi apa saja gitu strategi pendidikan dalam perspektif Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini? Bisa dipahami? Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi saat ini. Baik, bisa dipahami. Insyaallah. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu, Mbak, jawab. Iya Bapak, saya izin jawab yang Ahmad Al-Fahri ya tadi. Seperti apa guru ideal dalam pandangan Islam? Mungkin menurut saya itu guru yang bisa beriman, bertakwa, cerdas dalam sempurna akalnya, baik dalam akhlaknya, kuat fisiknya, profesional dalam mengajarnya, ikhlas mengajar karena Allah bukan karena uang lah gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Berarti itu secara umum ya. Kalau ada nggak sih dari Salsa sendiri yang khusus banget tuh? Mohon maaf, maksudnya khususnya kayak gimana ya? Iya, maksudnya itu kan ya kayak secara umum lah. Maksudnya sebagai manusia Islam juga. Maksudnya tips-tips gimana ya? Dari pribadi kelompok 2 sendiri gitu loh. Kita harus ngapain sebagai guru itu. Ya sebenarnya jawabannya udah bagus banget sih gitu. Yang mungkin kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terima kasih buat kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Al-Fahri. Ya terima kasih juga buat kelompok 1 nih, Masya Allah. Oke, di sini saya izinkan untuk menjawab pertanyaannya Siti Nurjanah yang nomor 2 ya, pandangan Islam. Betul gak? Halo? Iya betul Pak Tan. Saya izin menjawab. Jika salah ya mohon maaf. Kalau betul, alhamdulillah kan. Pandangan Islam terhadap pendidikan. Sebagaimana yang sudah ketahui bersama, Islam sangat menekankan umatnya untuk belajar dan tahu berpendidikan. Hal itu disebabkan dengan banyaknya seruan-seruan untuk belajar yang dapat ditemui baik dalam Al-Quran, hadis maupun ibarah dari ulama pendahulu. Sekedar untuk mengingatkan kembali, kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, menurut surat At-Taubah, yaitu tentang tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa dalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ini untuk menurut hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. Nah, Islam begitu mengambil pengetahuan atau pendidikan dalam Islam. Kedudukan orang yang berpendidikan, terutama pendidikan agama, sangat dimuliakan. Bisa juga dilihat sendiri di kalangan masyarakat. Bagaimana seorang guru atau ustazah mendapatkan posisi yang cukup bergengsi, lebih-lebih jika orang tersebut menyandang gelar profesor atau doktor ilmu umum dan kiai ilmu agama, maka dia akan dihormati oleh setiap lapisan masyarakat, bahkan pejabat pemerintah sekalipun. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, berfirman yaitu tentang
kedudukan orang yang berpendidikan. Menurut surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu tentang Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beriman yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin segitu aja kali ya yang saya bisa jawab pertanyaan dari Siti Nurjana. Apakah cukup jelas atau kurang? Baik, Katan, terima kasih, sudah cukup jelas. Yang saya tangkap mungkin Islam itu membenang pendidikan itu sangat penting gitu kan, sangat penting adanya, karena mungkin dengan menjalani sebuah proses itu dengan menjalani sebuah proses mungkin seseorang bisa mendapatkan pengetahuan itu sendiri, baik di bidang pendidikan, ilmu, sains dan lain-lain, dengan menunjukkan taraf hidup dan posisi di hadapan Allah dan di setiap manusianya. Terima kasih, Patan. Ya, Sangat betul. memuas. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih, Siti Nurjana. Boleh izin menjawab nggak, Mas Moderator? Oh, boleh. Silakan, monggo. Ya, pertanyaan yang Mbak Siti Nurjana tadi yang pertama ya. Pertanyaannya itu bagaimana tanggapan kelompok ini tentang kedudukan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama yang kita harus ketahui dulu itu pendidikan adalah fondasi dalam hidup dan tidak dapat juga dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam dalam kelangsungan perkembangan serta hidup bangsa yang maju, buat supaya bangsa kita bisa maju gitu. Kalau menurut kelompok kami, pendidikan dalam perspektif Islam, pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Nah, jadi kita nyambungnya ke sistem pendidikan nasional kita ya yang ada di Indonesia, karena kan kita hidup di Indonesia. Makanya salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pendidikan Islam itu sangat berperan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Apa sih tujuannya pendidikan Islam dalam dunia pendidikan gitu? Nah, tujuannya itu adalah untuk pendidikan nasional ini, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, akhlak peserta didik, serta membentuk peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20. Masih tahu ya? Gimana Mbak Siti Nurjana? Baik, Ahmad Eka, dapat dipahami oleh saya sendiri. Karena mungkin yang saya tangkap dari beliau dan rekan-rekan, dalam Islam itu sendiri mungkin tugas seseorang pendidik ya, yang dipandang mungkin sebagai suatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat mulia, di mana posisi tersebut menyebabkan Islam itu sendiri menempatkan orang-orang yang mungkin beriman dan berilmu pengetahuan yang lebih tinggi, serta derajat yang mungkin beliau derajat beliau itu lebih mulia dibandingkan semuanya dan dibandingkan dengan manusia lainnya itu sendiri. Terima kasih, sangat memuaskan. Aku mau jawab Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya. Ada Siti Nurjana. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ahmad Eka dan saya juga bermanfaat. Untuk pertanyaan terakhir dari Puspa,
dari Abing dijawab oleh saudari Puspa. Persilakan. Jadi pertanyaannya itu kan ubudiyah itu apa? Ubudiyah itu ubudiyah itu artinya tuh ibadah. Ubudiyah itu adalah suatu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan hal-hal sebagaimana seorang hamba menyembah kepada Tuhannya. Berarti kan itu artinya ibadah. Nah, contoh-contohnya itu kayak sholat, terus zikir, terus puasa. Pokoknya hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Gimana, Nabila? Oke, baik. Satu lagi izin menambahkan boleh ya? Kalau dalam pendidikan itu ubudiyah itu kayak kita itu kayak gini nih. Kita kuliah, mencari ilmu, menuntut ilmu. Iya. Nah, itu juga termasuk dalam ibadah. Oke, terima kasih Ahmad Eka. Apa jawabannya memuaskan, Nabila? Memuaskan. Terima kasih kelompok 1, terutama untuk Ahmad Eka dan Puspa yang sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, baik. Pak, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok kami. Mungkin di closing aja untuk kelompok 1 ya, Pak ya. Giliran lanjutkan dan kelompok 2 aja. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik. Bapak Punten izin menjawab pertanyaan kedua dari Nabila Silvani. Tadi kan bertanya tentang model pendidikan yang bagaimana untuk membenahi pendidikan dalam pandangan Islam. Ya, sok mangga teh. Ya, jadi model pendidikan yang tepat itu untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang itu model pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman yang didasari dengan pendidikan Islam. Pertama, pendidikan akhlak, baik di madrasah maupun di rumah. Kedua, pendidikan yang menekankan pada aspek kognisi atau kemampuan berpikir. Dan yang ketiga adalah pendidikan skill atau keterampilan. Pendidikan akhlak itu sebagai dasar kehidupan manusia yang melahirkan kecerdasan emosional, baik hubungan dengan Allah maupun dengan kepada sesama. Nah, itu paling model pendidikan yang tepat gitu. Oke, baik. Si Temeri. Baik, sama-sama. Cukup yang kelompok 1 jawabnya? Kalau kelompok 1 sudah selesai dilanjutkan dan kelompok 2 silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya. Silakan. Mana kelompok 2 nih? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asri. Ya, silakan. Dari Asri. Nah, soalnya apa saja strategi pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi saat ini? Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi antara lain yang pertama membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, yang kedua melaksanakan pendidikan yang afektif, yang ketiga meningkatkan mutu tenaga pendidik. Mungkin. Baik, Rasti izin menambahkan. Ya, boleh. Baik, jadi yang dimaksud dengan membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya itu melakukan kajian yang mendalam untuk membangun kembali paradigma pendidikan Islam sesuai dengan semangat ruhul Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam yang berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Islam harus berpijak kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang kedua, melaksanakan pendidikan afektif. Nah, jadi yang kedua itu, pendidikan afektif berarti pendidikan untuk pengembangan sosial individu, perasaan, emosi, moral, dan etika. Nah, aspek-aspek ini sering terisolasi dalam kurikulum. Nah, yang ketiga, meningkatkan mutu tenaga pendidikan. Pertama, guru adalah tulang punggung pendidikan.
Oleh karenanya, mutu guru harus mendapatkan kepastian dan jaminan akan kompetensi profesionalnya. Membangun pusat-pusat pelatihan dan pengembangan mutu guru sangat membantu menyediakan tenaga kependidikan yang handal. Selain itu, dengan adanya pusat-pusat pembangunan mutu guru akan memfasilitasi terjadinya tukar pengalaman dan saling sharing berbagai ide dan gagasan. Baik, gimana Asri? Iya, cukup dipahami. Jadi ada 4 strategi gitu ya. Iya. Tapi bisa gak sih dikasih sedikit gambaran atau contohnya mungkin tentang strategi ini diterapkan gitu. Bagaimana strategi ini diterapkan dalam mengatasi atau mengikuti globalisasi. Dikasih gambaran atau contohnya gitu bisa nggak? Mungkin ya, menurut saya contohnya itu strateginya itu dalam mengolah kecerdasan berpikir peserta didik dan terlatih dalam keterampilan, dalam pengembangan bakatnya gitu, dilatih gitu. Yang pada akhirnya tuh anak jadi kelak hidupnya dapat bersaing di zaman yang menjadi anak itu menjadi pintar dan baik gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mary, Syifa izin menambahkan boleh? Boleh, silahkan Syifa. Ya, saya Syifa dari Pendidikan Masyarakat izin menambahkan untuk strategi perspektif Islam dalam pendidikan itu biasanya sudah diterapkan di sekolah-sekolah Islam swasta, baik di Kota Bogor maupun di kota lainnya. Misalnya itu anak diberikan mata pelajaran teknologi pendidikan. Misalnya anak diajarkan tentang ilmu komputer, tentang cara mengolah komputer seperti apa, dan juga di sana diajarkan untuk target hafalan Al-Quran gitu. Nah, nanti di situ anak diberikan edukasi agama lagi oleh master itu, guru pasti menyelipkan nasihat-nasihat agama kepada anak-anaknya. Seperti jangan lupa menghafal Al-Quran, berbicara baik, sopan santun terhadap guru, menjaga akhlaknya terhadap teman dan gurunya dan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, di situ anak akan mendapatkan pola hidup seperti mengikuti perspektif Islam gitu. Jadi akan terbiasa dengan pola baik di sekolah maupun di keluarganya. Nah, di situ juga dapat menjadi strategi bagi dunia pendidikan untuk menerapkan pendidikan Islam di baik anak-anak maupun untuk kehidupan sosialnya. Seperti itu, Asri. Ya, terima kasih Syifa dan kelompok 2 yang sudah menjawab, memuaskan. Jadi bisa saya tangkap strateginya secara garis besar itu kita menyelipkan nilai-nilai agama dalam setiap proses pembelajaran. Ya, jadi meskipun kayak tadi misalnya belajar komputer, kita mengikuti perkembangan zaman, belajar tentang komputer, teknologi dan lain sebagainya misalnya, ataupun dan hal-hal lain, tapi kita juga jangan lupa untuk menyelipkan ajaran Islamnya gitu ya. Oke, terima kasih, sangat memuaskan. Gimana? Sudah cukup jawabannya? Cukup, Pak. Oke, kita masih punya waktu. Silakan dibuka untuk 4 orang lagi pertanyaan. Silakan. Izin Pak, tadi pertanyaan Nur sama kelompok 2 belum dijawab. Oh gitu. Silakan dijawab pertanyaan Nur tuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Nurjana. Siti Nurjana tentang bagaimana cara melakukan pendidikan Islam yang hakiki ya. Iya, betul. Ya, benar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara melakukan pendidikan Islam yang hakiki itu seperti apa. Itu pertama, tujuan umum pendidikan Islam adalah meraih kebahagiaan di akhirat atau ukhrawi yang merupakan tujuan akhir manusia hidup. Sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam banyak definisi yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan waktu tertentu. Tujuan khusus ini secara umum adalah untuk kemaslahatan hidup di dunia atau duniawi. Cukup untuk Siti Nurjana jawabannya. Gimana Nurjana? Nur? Cukup? Kurang, Pak. Kurang. Nah, tambahannya nanti. Nah, kalau teman-teman tidak siap, tambahannya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke? Silakan untuk nanti kalau sudah tinggal beberapa, katakanlah 20 menit lagi, nanti saya sampaikan secara keseluruhan. Ya. Nah, sekarang dilanjutkan ke pertanyaan sesi kedua. Silakan. Syifa izin bertanya boleh? Untuk kelompok 2. Assalamualaikum kelompok 2. Ya, waalaikumsalam. Ya, Syifa izin bertanya, kan di sini perihal tujuan pendidikan dalam perspektif Islamnya. Mungkin masih banyak sekali sekolah-sekolah negeri, maksudnya masih SD negeri tapi bukan Islam gitu, bukan SD IT gitu, yang di dalamnya itu banyak siswa atau peserta didik yang beragama Islam. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa yang dominannya itu UIK gitu, yang dasarnya itu agama Islam, bisa menerapkan, memberikan masukan tentang tujuan pendidikan dalam Islam itu merupakan tujuan yang hakiki gitu, tujuan yang benar-benar pasti jika diterapkan, memberikan itu ngasih tahu gitu tujuan dari pendidikan perspektif Islam itu seperti ini gitu. Mohon maaf kepada Amelia Kartika, mungkin ya sinyalnya kurang bagus ya. Coba boleh diulang pertanyaannya? Iya, baik, kita kan sebagai mahasiswa, gimana caranya memberikan masukan ataupun ngasih tahu gitu ke sekolah-sekolah ataupun kita sebagai nanti calon guru, karena kan dari tujuan itu kan pasti menghasilkan peserta didik Islam yang gemilang gitu. Gimana cara menerapkannya agar tujuan itu sesuai dengan yang diinginkan dalam perspektif Islam gitu. Apakah dia mengerti untuk kelompok 2? Masih ini ya, kayaknya sinyal kayak di sana kurang bagus ya. Aduh, jadinya kurang ada yang kepotong gitu dari pertanyaan-pertanyaan. Udah, Mer? Udah? Punten sih Pak, jadi pertanyaannya itu cara menerapkan ke sekolah-sekolah gitu misalnya agar tujuan pendidikan Islam itu agar sesuai dengan perspektif Islam gitu bukan? Ya, Mary. Baik. Ya, Teh.
Gimana? Gimana? Halo? Ya Pak, halo Pak. Gimana? Ada lagi yang tanya? Baik. Begini. Kalau sudah macet, ini sudah jam berapa deh? Baru jam 10, kita belum 1 jam loh kuliah ini. Ya, belum 1 jam. Baik, saya ingin jelaskan secara keseluruhan dari berbagai-bagai. Baik dari makalah yang Anda sampaikan, makalah 1 dan 2, maupun dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi begini, ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya sifatnya universal. Gitu. Padahal kita sedang membahas 2 hal. Bagian dari pendidikan secara universal. Gitu. Kalau sudah bertanya bagaimana pendidikan Islam yang hakiki segala macam, itu kan pertanyaan di akhir kuliah nanti setelah kita memahami satu persatu. Ya, atau itu sebuah pertanyaan universal yang jawabannya menjadi sulit. Harusnya fokusnya diperdalam pertanyaan itu kepada masalah pengertian pendidikan dalam perspektif Islam dan juga tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Itu aja. Nah, sampai lebih mendalam dan sampai paham betul. Sekarang yang pertama adalah pengertian pendidikan dalam perspektif Islam. Ya, kalau dalam bahasa asli pendidikan Islam itu aslinya bahasa Arab, kata tarbiyah itu asal katanya dari robba yurabbi tarbiyatan. Rob, ya, robba yurabbi, jadi satu akar sebetulnya dengan rob, dengan robbi. Allah itu kan adalah Rob, Tuhan. Kenapa Tuhan Allah namanya Rob sementara pendidikan dari tarbiyah? Karena Rob itu adalah mendidik, membimbing. Kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, dari Rob itulah maknanya kemudian menjadi tarbiyah. Tarbiyah adalah dari kata Rob, mendidik, membimbing, mengasuh, mengarahkan. Itu makna Rob. Ya, Rabbi tarbiyah. Kalau Anda mengambil dari kata pendidikan, kata didik, ya, kata didik diawali dengan pen dan akhirin an, itu maknanya adalah sama. Bimbingan, asuhan, arahan, itu adalah kata pendidikan. Coba Anda lihat nanti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pendidikan itu asal kata dari kata didik, apa arti katanya. Jadi makanya seyogianya teman-teman yang membuat tadi pengertian pendidikan, Anda lihat dari kata bahasa Indonesia, dari kata didik, lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata didik itu apa asal katanya dan maknanya apa. Jadi sebelum memahami makna secara definisi, secara makna istilahan, pahami dulu makna lugatan, makna secara arti kata bahasa. Gitu. Dalam bahasa Indonesianya adalah kata didik. Pendidikan adalah bimbingan, asuhan, ya, arahan. Ya. Kemudian kata di dalam bahasa Arab, Anda kalau tarbiyah, ya. Jadi dulu itu di IN, ya sekarang juga masih ada namanya Fakultas Tarbiyah. Dulu di UIK ini
sebelum FAI itu ada Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Usuluddin. Dia fusi, gabung menjadi satu Fakultas Agama Islam. Itu ya. Nah, kata tarbiyah itu adalah pendidikan. Robba yurabbi tarbiyah, ya. Mendidik, mengasuh, ya, mengawal, dan seterusnya. Itu kata bahasa. Sementara dalam bahasa, dalam pengertian istilahan atau dalam secara definisi, Anda sudah mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar. Usaha sadar yang dilakukan, coba Anda buka. Tadi saya ingin buka kembali yang Anda buat, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan, nanti cari dulu. Oke. Oke. Anda mendefinisikan pengertian pendidikan ialah atau adalah pendidikan Islam adalah usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya belajar dan penyusunan individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini juga makanya Anda harus jelas menyampaikan ini dari mana Anda rujukan. Ya, harus jelas kalau buat makalah itu dari mana sumbernya. Jadi, yang paling prinsip Anda pahami bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar. Jadi sebuah perubahan yang dilakukan oleh si pendidik kepada peserta didik dilakukan secara sadar. Kalau dilakukan secara sadar, maka ya di situ ada target yang ingin dicapai, yaitu tujuan. Tujuannya untuk apa? Usaha sadar ini dilakukan untuk apa? Yang kedua, karena usaha sadar di samping juga targetnya, tujuan yang akan dicapai apa, kemudian materinya apa, kurikulumnya seperti apa. Kalau kurikulumnya sudah jelas, siapa yang akan mengajarnya? Siapa yang akan menyampaikan materi yang ada dalam kurikulum itu? Disitulah namanya pendidik. Ya. Kemudian kalau sudah jelas juga materinya sudah jelas, kurikulumnya sudah jelas, yang mau mengajarnya sudah jelas, siapa yang mau diajar? Itulah peserta didik. Ya, itulah peserta didik. Nah, kalau sudah jelas, bahannya oke, tujuan yang ingin dicapainya oke, pendidiknya sudah, peserta didiknya sudah, maka bagaimana cara menyampaikannya? Disitulah dibutuhkan metode di dalam proses pembelajaran. Ya, itulah metode yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kalau metodenya sudah tepat, tujuan ini, karena berbeda tujuan materi yang sama, metode bisa berbeda. Apalagi tujuannya, apalagi materinya berbeda, maka metodenya pun berbeda. Kalau metodenya sudah jelas, media apa yang dibutuhkan? Kalau bahasa dulu istilahnya alat peraga apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar bisa tercapai proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Itu. Nah, sekarang sudah oke, medianya sekarang. Di mana belajarnya? Menggunakan alat apa? Disitulah dibutuhkan sarana prasarana belajar. Ya. Nah, kalau sudah itu semua oke, evaluasinya seperti apa? Itulah makanya pengertian pendidikan dimaksudkan adalah usaha sadar. Jadi kalau ada orang perubahan tanpa dididik, tanpa diarahkan, itu bukan pendidikan. Itu mungkin yang dimaksud dengan apa? Karunia Allah, tiba-tiba dia tahu dan dia bisa. Tanpa ada proses pendidikan. Sementara pendidikan adalah usaha sadar. Secara singkatnya, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan ya yang telah ditetapkan dengan proses atas dasar prinsip-prinsip Islam. Itulah tujuan pendidikan. Itulah pengertian pendidikan Islam. Ya, jadi makanya ketika bicara tentang pengertian pendidikan tidak bisa mengabaikan tentang tujuan, tentang metode, tentang media, tentang pendidik, peserta didik, karena semua itu unsur-unsur pendidikan harus termaktub dalam sebuah proses pembelajaran. Dalam membahas tentang ilmu pendidikan.
Ya, tidak bisa Anda menanyakan secara sekaligus, tetapi harus terperinci satu persatu sehingga memahaminya. Itu ya. Itulah pengertian pendidikan. Ya. Prinsip pertamanya adalah usaha sadar yang dilakukan. Ya. Usaha sadar di situ dilakukan, ada bimbingan, ada asuhan, ada arahan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau juga item bagian-bagian dari sebuah pendidikan yang meliputi tadi tujuan dasar. Dasarnya apa pendidikan Islam ini? Al-Quran, hadis, dan juga ada ijma. Sehingga tadi muncul pertanyaan, apa itu yang dimaksud dengan ubudiyah? Dalam ubudiyah, ya, di dalam Islam itu ya ada yang namanya ubudiyah, ibadah. Karena orang Islam itu dari kata ibadah, ya, ibadah itu adalah pekerjaan batin, hati, ucapan, dan segala macam untuk mencapai keridhaan Allah. Itulah ibadah. Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda infak, Anda sedekah, Anda menasehati orang, dan seterusnya. Itulah ubudiyah. Tadi dikatakan ya pendidikan itu adalah ubudiyah. Ya, proses pembelajaran itu ubudiyah, ibadah. Ya, karena segala suatu perbuatan yang baik, bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis, itu ubudiyah. Ya, itu ubudiyah. Pendidikan sangat luar biasa. Pendidikan adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tadi salah satu tujuan untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah dan memperoleh ridhonya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidak aku ciptakan tidak aku perintahkan apapun kepadamu melainkan agar kamu beribadah. Ya, mukhlishina lahuddin. Oke ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya tentang pengertian pendidikan yang barusan saya jelaskan. Pemakalah juga boleh tanya kalau tidak paham, supaya ada penyesuaian dengan makalah yang Anda buat. Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada? Sebelum kita masuk ke yang kedua, silakan. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Iya, saya silahkan, bukannya boleh. Iya, Pak. Pak. Pertanyaannya gini, Pak. Menurut Bapak sendiri, kedudukan pendidikan Islam di Indonesia itu kayak gimana sih, Pak? Anda itu lagi-lagi yang saya katakan bertanyanya universal, Anda nggak sabar. Nanti Anda paham ketika kurikulum tuh, lihat kurikulum pendidikan di kita itu seperti apa. Siapa nanti yang bahas kurikulum? Kan ada gitu. Jadi tidak melompat-lompat lah ketika Anda bertanya. Nanti ketika Anda sabar dulu ya, supaya nanti ketika belajar kurikulum Anda akan lihat seperti apa sih kurikulum pendidikan di Indonesia ini? Apa sesuai dengan Islam atau tidak? Tidak usahlah bicara sesuai dengan Islam atau tidak. Sesuai tidak dengan tujuan pendidikan nasional. Tadi kan ada tujuan pendidikan nasional itu adalah melahirkan manusia-manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 3 itu yang pokok. Nah, sekarang Anda lihat, kurikulum mengarah ke situ tidak? Nah, itu aja nanti kuncinya. Nanti lebih dibahas lebih jelas pada saat kita membahas kurikulum. Ya, karena kurikulum juga harus dipahami. Oke, ada lagi yang lain? Sabar ya. Siapa antum namanya tadi? Ahmad Eka, Pak. Ahmad Eka. Ahmad Eka. Dari Prodi? Teknologi Pendidikan, Pak. TP, oke. Ya, silakan yang lain. Sebelum kita masuk pada makalah yang kedua. Tidak ada. Saya ambil kembali kepada makalah kedua. Nah, sekarang makalah kedua tentang tujuan. Kita harus paham dulu secara lughatan
dan wastilahan. Tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Di sini ada tujuan adalah target, sasaran, atau sesuatu yang hendak dicapai. Kami dulu nih. Ini makna bahasa, makna lughatan. Tujuan adalah target, sasaran, sesuatu yang hendak dicapai. Kalau Anda lomba maraton, tujuan itu apa? Garis finishnya, Pak. Betul. Finish itu adalah tujuan. Ya. Nah, makanya di dalam pendidikan, finish itu tujuannya. Apa tujuannya yang ingin dicapai itu? Ya, finishnya itu apa? Jadi semua proses pendidikan, dari sejak pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, segala macam, targetnya adalah finish. Untuk mencapai finish. Itu yang harus dipahami. Karena tujuan pendidikan adalah finish. Kalau di dalam bahasa Arab, tujuan itu adalah tariqah. Jalan yang lurus. Jalan yang harus ditempuh, itu tariqah. At-tariqah. Dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Sama, at-tariqah adalah jalan lurus untuk menempuh, untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tujuan, tujuan di sini adalah target, sasaran, atau sesuatu yang hendak dicapai. Finish bahasa lainnya. Nanti kita sepakat finish ya, tujuan itu. Nah, apa finishnya? Kalau tadi dalam tujuan pendidikan nasional, finishnya adalah manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, adil, apalagi menjadi manusia Pancasilais dan seterusnya. Tapi yang tiga itu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi sesungguhnya harus kita pahami, Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh para founding father kita, itu orang-orang Islam. Yang orang-orang Islam yang memposisikan targetnya adalah pendidikan itu. Yang kemudian dirujuk dalam undang-undangan pendidikan yang berikutnya. Dalam berbagai undang-undang berikutnya, itu tidak boleh menyimpang dari prinsip dasar itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu terampil, bijaksana, adil, dan seterusnya. Cerdas, dan sebagainya. Tapi prinsip yang ketiga itu dakwah. Dan itulah yang sangat Islami. Ya, ini tujuan, harus diingat. Tujuan adalah garis finish. Ketika Anda maraton, ikut maraton, untuk mencapai finish, berbagai potensi yang ada pada diri dikerahkan. Ya kan? Potensi yang ada pada diri dikerahkan untuk mencapai finish. Kalau sudah finish, selesai belum? Sudah finish, selesai belum? Anda maraton. Sampai finish, selesai tidak maraton? Selesai, Pak. Selesai. Pendidikan, tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang itu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu finish. Kalau sudah bangsa ini, masyarakat ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berarti selesai pendidikan. Tapi sudah belum tercapai. Karena belum tercapai, maka pendidikan tidak pernah berakhir. Itulah yang dikenal dengan pendidikan sepanjang hayat. Ya, karena di dalam Islam itu prinsip pendidikan itu berjalannya minal mahdi ilal lahdi. Sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Selama masih hidup, selama itu juga proses pendidikan tidak berakhir. Kenapa? Beriman tadi, kata iman. Karena Rasul al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, turun naik. Nah, ketika kita iman itu rendah, maka harus ditingkatkan dengan proses pembelajaran keimanan itu. Jadi tidak pernah berakhir. Tidak ada pernah finish. Kecuali nanti pendidikan kan dikenal, ya, tujuan itu kan dikenal, ada tujuan akhir, ada tujuan institusi,
ya, ada tujuan kurikuler, gitu kan. Tujuan kurikuler itu ada tujuan akhir anak SD ini kelas 6 harus mampu ini. Tapi kelas 1 harus mampu ini. Gitu kan? Nah, ketika sudah SD kelas 6 ketika evaluasi dia bisa menjawab, berakhir tidak pendidikannya? Coba Anda pahami ini. Tujuannya agar anak bisa bla 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 tamat SD. Ketika dia SD kelas 6 di akhir di ujung dites, dia bisa menjawab bla bla blanya, maka tujuan itu berakhir. Itu tujuan kurikuler. Demikian juga dia melanjutkan ke SMP atau sanawiyah. Kurikulumnya, targetnya adalah tujuannya bla bla bla. Ketika kelas 3 dia selesai dievaluasi dan ternyata bisa jawab, maka dia ada mampu menjawab, maka berarti tujuannya sudah berakhir. Perkara apakah dia sampainya yang pertama atau yang terakhir, yang jelas selesai, finish. Ya kan? Dalam dunia pendidikan juga finish itu selesai, tapi tidak semuanya juara 1 kan? Nah, itulah dunia pendidikan yang harus Anda pahami. Tujuan tuh itu. Tujuan tuh itu. Jadi ada tujuan akhir, tujuan nasional, ada tujuan Islam, ya, ada tujuan kurikuler. Ya, bahkan ada tujuan yang Anda buat dalam sekali tatap muka. Nanti kalau Anda mengajar, ya, ada dibuat tujuannya ini, materinya ini, tujuannya ini, metodenya ini, media yang digunakannya ini, digunakan, dijalankan. Selesai, anak paham mencapai tujuannya, berarti selesai tujuan yang ingin dicapai pada saat itu. Itu ada tingkatan-tingkatan tujuan. Tapi tujuan akhir pendidikan, tadi menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, itu tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Karena keimanan dan ketakwaan itu adalah selalu berkembang. Tingkatan-tingkatannya selalu berkembang, tidak pernah ada akhirnya. Demikian juga berakhlak mulia, tidak pernah berakhir. Terus dia harus meningkatkan kualitas ketakwa akhlak mulianya. Gitu. Itu dalam tujuan pendidikan. Nah, sekarang tujuan pendidikan Islam itu apa? Saya katakan tadi, tujuan pendidikan dalam perspektif Islam itu tidak berbeda atau mirip, hampir sama dengan tujuan pendidikan nasional. Itu makanya ketika pendidikan nasional mengabaikan perasa agama, itu kemudian umat Islam protes. MUI, kemudian Muhammadiyah, NU dan sebagainya protes karena perasa agama tidak ada. Yang terakhir itu peraturan pemerintah tahun 2020. Tahun 2020 itu kata perasa agama hilang. Tapi kemudian direvisi. Banyak protes, masukan, masuk kepada peraturan pemerintah tahun 2022 ini ya, 20. Sebentar ya, saya cek. Anda juga harus buka-buka hal-hal yang seperti ini. Ikuti perkembangan peraturan pendidikan karena ini sangat berpengaruh. Saya cari ya. Nah, nanti supaya Anda sekali-kali bisa punya waktu bisa lihat. Nah, ini. Nah, ini. Salinan PP nomor 57 tahun 2021. Ini baru kan? 2021. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan. Nah, Anda lihat nanti, saya sarankan Anda baca PP nomor 57. PP nomor 57 tentang standar nasional pendidikan. Di sini perasa-perasa agamanya tidak muncul. Ya, umpamanya standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jalur pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pasalnya standar nasional. Standar ini tidak ada perasa-perasa agama.
standar kompetensi lulusan. Ya. Itu tidak tampak. Tidak ada. Nah, Anda lihat nanti Anda itu. Kemudian bandingkan dengan PP nomor Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022. Ini ditandatangani tanggal berapa ini? 12 Januari 22. Nah, di sini kemudian muncul perasa-perasa agama ya di dalam peraturannya ya yang tadinya tidak kelihatan. Di sini nampak. Nanti Anda bisa lihat kalau tadi pasal 5 itu tidak ada. Sekarang pasal 5 ayat 2 standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral. Ini muncul nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik, motorik, kognitif. Ya, coba Anda bandingkan dengan yang sebelumnya. Saya lihat tadi kita kurang jeli. Dia tidak ada tuh. Nah, jadi yang sebelumnya standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar seterusnya, dengan itu tidak ada standar agama begitu. Jadi dengan demikian ini cukup bagus. Anda perlu pahami ya bahwa umat tidak boleh meleng. Ya secara sekilas tadi seperti apa sih pendidikan kita sekarang berjalan? Memang ada upaya-upaya orang yang ingin menghilangkan pendidikan agama. Coba Anda bayangkan, Anda perhatikan. Ketika ada ujian negara kemarin, itu kan nilai yang masuk nilai itu ujian negara matematik, kemudian IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan gitu. Tapi agama tidak. Kenapa? Karena agama di dalam kurikulum pendidikan sekolah itu bukan masuk kelompok pokok, kelompok penunjang. Makanya mata pelajaran agama di sekolah diposisikan sama dengan pelajaran olahraga kesenian itu orkes ya, olahraga dan kesenian, ya itu disamakan pelajaran agama. Dan itu otomatis perhatiannya tidak fokus baik dari kepala sekolah maupun guru-guru karena itu adalah sekedar penunjang. Artinya begini, kalaupun nilai pelajaran penjaskes bukan orkes, penjaskes, kalaupun itu katakan 5 tetap naik anak. Tapi kalau matematik, bahasa Indonesia karena mata pelajaran pokok itu bisa tidak naik. Gitu. Nah, karena agama itu masuk kepada penunjang, maka ketika anak dapat nilai agama 5, ya harus naik. Bahkan ketika ujian negara UN, itu agama tidak ada. Tidak diujikan. Makanya bisa jadi kalau kemudian anak madrasah nilai UN-nya lebih rendah dari anak sekolah. Kenapa? Karena unggulan anak madrasah itu adalah pelajaran agama. Kalau pelajaran agama diujikan secara akumulasi, maka anak sanawi, anak madrasah bisa lebih tinggi nilainya. Bisa bersaing dengan anak sekolah. Karena memang di sekolah-sekolah agama, MI, kemudian sanawiyah, aliyah, mereka pelajaran agamanya 30%. Ya, maka pelajaran umumnya ya kualitasnya akan kurang dengan anak-anak sekolah. Jadi di Indonesia ini harus, kalau saya katakan sekolah, berarti lembaga pendidikan yang di bawah Kemendiknas penelitian, gitu kan. Nah, kalau saya bilang madrasah, maka lembaga pendidikan di bawah Kemenak. Di Indonesia ini ya, Anda itu ya. Madrasah berarti sekolah di bawah Kemenak. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang ada di bawah Kemendiknas. Gitu. Nah, kalau saja anak-anak madrasah ujian negaranya ada agama, dia bisa unggul. Bisa mengalahkan anak-anak sekolah. Kenapa? Karena anak sekolah pelajaran agamanya cuma 2 jam.
Ketika diakumulasi bisa jadi nilai anak-anak madrasah bisa lebih tinggi dari yang sekarang. Itu yang secara saya sampaikan dulu secara umum kaitannya dengan kurikulum. Nah, kita kembali. Jadi tujuan dalam pendidikan nasional adalah itu. Tapi tujuan pendidikan Islam pun tidak jauh dengan 3 kalimat di awal. 3 kata di awal. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena Allah menjelaskan pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Orang yang beribadah itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, sampai Allah menyatakan laqad karamna bani Adam atau inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ingin menjadi manusia unggul ya harus takwa. Karena manusia yang unggul dan istimewa di sisi Allah adalah mereka yang takwa. Akhlak mulia. Rasul mengatakan, ya, aku tidak diutus ke dunia, ya. Ya Allah, lupa saya kalimat awalnya itu. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga Muhammad Rasulullah itu dipuji oleh Allah dengan kalimat khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Nabi itu dijuluki dengan akhlakul azim. Ya, kalau untuk kita cukup dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu ya. Jadi tujuan pendidikan di dalam Islam adalah bukan cuma sekedar pintar, cerdas, terampil, tapi juga beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Islam itu mendorong pendidikan luar biasa. Kata Rasul, man arada dunya fa'alahi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alahi bil ilm. Kamu ingin meraih kebahagiaan, kecukupan hidup di dunia, itu bisa diraih dengan ilmu. Jadi persyaratan mencapai sukses di dunia ini ilmu. Demikian juga waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin kamu mencapai kebahagiaan di akhirat kelak, keselamatan di akhirat kelak, itu bisa diraih dengan ilmu juga. Karena kata seorang pujangga itu, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, yang berbuat, beribadah tanpa didasari oleh ilmu, maka amalnya, perbuatannya, ibadahnya adalah tertolak, tidak diterima. Nah, jadi ilmu. Bahkan waman aradahuma, bagi mereka yang ingin meraih, itu pun bisa diraih dengan modal ilmu. Jadi luar biasa. Ya, makanya Islam itu punya tujuan yang jelas, yaitu untuk menjadi manusia yang beribadah, kama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ya, juga beribadah, artinya orang yang takwa, beriman, nggak mungkin orang ibadah tanpa beriman, dan juga berakhlak mulia. Ya, itu tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Sampai sini ada yang tanya? Silakan. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini masih punya waktu pada kita 10 menit. Sayang nih waktu 10 menit. Jadi kita kuliah tetap seperti ini, insya Allah sampai akhir, dan masing-masing bisa 8 orang ya kita dalam satu hari ya, dalam satu minggu berarti 8 orang. Nanti yang bikin makalah duluan sebetulnya bisa peluangnya lebih cepat. Begini, nanti saya sampaikan dari sekarang supaya Anda bisa memahami.
supaya makalah Anda tidak dibuang-buang. Nanti ujiannya Anda memperbaiki makalah sesuai dengan masukan dari teman-teman dan juga pelurusan yang dari saya sampaikan, ya, sehingga nanti itu dikerjakan secara baik bersama-sama berempat dalam satu makalah, dan nanti tinggal diserahkan pada saat jadwal sesuai dengan jadwal ujian. Jadi ujiannya memperbaiki makalah. Sekarang kita kuliah aja terus sesuai makalahnya dibuat. Tadi sudah cukup baik, ya. Ada makalah lengkapnya, kemudian ada makalah PowerPoint yang harus disampaikan. Ini bisa membantu proses perkuliahan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Dan coba saya lihat kehadirannya. Di sini yang hadir 84. Yang hadir 84. Coba saya mohon sebelum diakhiri kuliah kita, wajahnya muncul. Halo. Oke, wajahnya muncul semua, membuktikan bahwa Anda hadir. Halo, oke. Oke, terima kasih. Baik. Saya panggil nih yang tidak tampak nih. Halo. Oke. Alita mana Alita? Oke, terima kasih, wajahnya tampak. Cahya Afrilia. Cahya, ya, Cahya. Halo, ada Cahya? Ada, oke. Ya, jangan nyumput. Fahri. Al-Farabi. Fahri Penmas. Mana? Oke. Fahri. Oke, terus alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Oke. Yuliza, halo. Yuliza. Ya, Bapak. Hadir. Oke, terima Hadir, kasih. Pak. Alifa, mana ini Alifa? Oke. Adiknya Nadia. Oke, Ya, Bapak. terima kasih. Oke. Ayu Melani mana nih? Ayu Melani? Halo, Ayu Melani? Oke, terima kasih. Ya. Ini Fahri belum muncul-muncul nih dengan Farabi. Farid Fadilah. Halo? Hadir, Bapak. Fahri Farabi. Hadir, dari Bapak. mana antum? Oke. Farabi Fadilah. Farid Fadilah. Farid Fadilah hadir, Bapak. Al-Farabi. Ya. Al-Farabi. Oke. Hudri, Indah Putri, Syifa Hayatun. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baik, tolong komti yang hadir dilaporkan, yang tidak hadir nggak usah dilaporkan. Mari kita akhiri kuliah kita pada hari ini sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.